Sobat Kaiser, kali ini kami akan menjelaskan mengenai penanganan yang tepat pada korban gigitan ular. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika ada seseorang yang kena tergigit ular berbisa? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Sakit! Kenapa? Ini tadi digigit ular. Kok bisa? Gak tahu, tadi pas tadi jatuh. Coba mana sini aku lihat. Ini sakit banget nih di sini. Gejala dan tanda umum gigitan ular: yang pertama mual, yang kedua demam, yang ketiga tujuh nadi tiba-tiba lemah ataupun cepat, yang keempat kejang dan pernapasan terganggu. Ya udah, aku cari bantuan dulu ya. Iya, buruan ya. Bentar. Mbak, tolongin temen aku, Mbak. Temen aku kegigit ular. Iya, sebentar, Mbak. Gimana, Mbak, temennya? Tadi lagi penelitian, Mbak, terus tiba-tiba temen aku kegigit ular, Mbak. Sakit, Mbak. Mbak duduk sini, Mbak. Duduk sini, Mbak. Mil. Tenang ya, Mbak. Jangan panik, Mbak. Perkenalkan, saya Suatun. Saya akan menolong Mbak. Mbak jangan panik ya, Mbak. Ini jangan digerakin, Mbak, supaya racunnya nggak cepat menyebar. Iya, iya. Nanti saya tolong ya, Mbak. Tenang, Mbak. Bagian mana, Mbak, yang Mbak? Oh iya, Mbak. Minta tolong panggilkan ambulan ya, Mbak. Telepon ke 119. Iya, Mbak. Panggil ambulan, perkenalan diri, ceritakan situasi, bagaimana keadaan korban, tanyakan estimasi waktu, dan berikan nomor HP penolong. Sakit, Mbak. Iya, Mbak, tenang, Mbak. Jangan digerakin ya, Mbak. Langkah-langkah penanganan: yang pertama, tenangkan korban. Kedua, tutup luka dengan gasa. Ketiga, lakukan pembalutan di area yang tergigit. Keempat, balut dengan teknik sling elevasi untuk mengurangi pergerakan. Saya bantu ya. Aduh, Mbak, pelan-pelan. Iya. Tadi kejadiannya gimana, Mbak? Tadi lagi penelitian. Terus pulpen saya jatuh. Terus ada ular. Mbak lihat nggak ularnya, kira-kira ciri-cirinya kayak gimana? Kompak, bagaimana kejadiannya, buat tempatan yang dikonsumsi, makan minuman yang terakhir, penyakit yang diderita, alergi yang diderita, dan bagaimana keluhan. Hitam, hitam sama kuning, terus gede, panjang. Sebelumnya Mbak ada konsumsi obat nggak, Mbak? Nggak ada. Puasa nggak, Mbak? Puasa. Udah sahur belum? Udah tadi. Udah, sedikit-sedikit ya. Sahur pakai apa, Mbak? Pakai nasi, sayur, sama ayam.
Mbak, saya izin periksa nadinya ya, Mbak. Iya, Mbak. Mbak, saya izin periksa nadinya ya, Mbak. Iya, Mbak. Mbak, saya izin cek suhunya ya, Mbak. Suhunya 36,5 derajat Celcius. Mbak, saya izin cek pemeriksaan fisik ya, Mbak, untuk mengetahui apakah di tubuh Mbak ada cedera lainnya apa enggak. Ya, Mbak. Mulai dari kepala. Mbak, di kakinya bisa dilurusin nggak, Mbak? Oh, iya. Permisi ya, Mbak. Permisi ya, Mbak, saya lepas. Permisi. Sudah panggil ambulan, Mbak? Udah, Mbak. Udah sampai mana ya? Nggak tahu, Mbak, tapi lagi di jalan kok. Oh, iya, iya. Sambil nunggu ambulan, saya cek ulang ya, Mbak ya? Iya, Mbak. Izin cek nadinya lagi ya, Mbak? Nafas 18 kali per menit, nadi 90 kali per menit. Izin cek suhunya lagi ya, Mbak? Lakukan pemeriksaan fisik berkala, yaitu melakukan cek respon, cek tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik, serta penata laksanaan. Hal ini dilakukan setiap 30 menit sekali sampai korban ditangani oleh tenaga medis. Hal yang perlu ditulis dalam laporan: nama, umur, dan jenis kelamin, tingkat respon, keadaan jalan nafas, pernafasan, sirkulasi, pemeriksaan fisik yang penting, kompak yang penting, tanda-tanda vital, dan penata laksanaan. Rujuk korban ke fasilitas kesehatan terdekat, dan pelaku pertolongan pertama melepas alat perlindungan diri, dan jangan lupa untuk mencuci tangan sebagai sterilisasi diri. Dalam penanganan pertama pada gigitan ular, berkembang mitos-mitos dalam masyarakat yang seharusnya kita sebagai penolong pertama tidak melakukan hal-hal tersebut. Mitos-mitos tersebut diantaranya: yang pertama, menghisap gigitan ular. Kita jangan sampai menghisap darah pada gigitan ular, karena hal tersebut akan membuat racun ikut menyebar pada si penghisap darah. Yang kedua, menggunakan tourniquet atau ikatan yang kencang di atas daerah yang terkena gigitan, mengakibatkan peningkatan pembengkakan lokal, akan menghambat peredaran darah, bukan memperlambat. Yang ketiga, menutup luka gigitan menggunakan pelepah pisang. Argumen ini tentunya salah, karena pelepah pisang tidak dapat menghisap bisa pada kulit yang terkena gigitan ular. Yang terakhir, memberikan korban minuman air kelapa. Minum air kelapa hanya dapat digunakan untuk menetralisir racun pada keracunan makanan ataupun minuman, bukan racun pada gigitan ular. Kita semua sudah menyimak ya sobat KSR semua, terkait penanganan yang baik dan yang tepat dalam menangani gigitan ular. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, mari kita aplikasikan bersama di lingkungan kita masing-masing. KSR PMI Unit UMP, salam kemanusiaan, berjiwa sosial, semakin hebat.